Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah Islam, yaitu bagian iman, Islam, dan ihsan. Anak-anak, pada dasarnya terdapat 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Artinya jika seseorang mengaku berakidah Islam atau lebih mudahnya dia mengaku sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini dalam dirinya. Yang pertama adalah iman, kedua Islam, dan ketiga adalah ihsan. Yang pertama kita bahas adalah iman. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Para ulama sepakat bahwa iman mencangkup perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan lisan, perbuatan hati dan anggota badan. Oleh karena itu, jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Pengertian iman secara lebih jelas juga diungkapkan dalam percakapan antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Ketika itu, malaikat Jibril bertanya tentang iman dan Rasulullah SAW menjawab, "An billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Yang artinya, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tadi, iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikat Allah, ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, keempat beriman kepada para rasul Allah, kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Nah, keenam perkara ini merupakan pokok-pokok kepercayaan atau kita bisa menyebutnya rukun iman. Setiap mukallaf wajib meyakininya. Barang siapa yang ingkar kepada salah satu dari 6 perkara iman tersebut, sama artinya ia ingkar terhadap semuanya. Berikutnya adalah Islam. Islam secara bahasa artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Yang artinya, Islam dibangun di atas 5 tonggak, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Kelima perkara ini disebut pokok-pokok ibadah atau rukun Islam. Setiap mukallaf wajib melaksanakan kelima perkara ini. Yang terakhir adalah ihsan. Ihsan berasal dari kata hasuna yang artinya berbuat baik, sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan. Menurut istilah, ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah sebagai makhluk individu, yaitu hubungannya dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Ihsan yang utama dan pertama bagi seorang hamba Allah adalah ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah ini artinya berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepada Allah dan hanya menyembahnya serta tidak menyekutukannya dengan apapun. Rasulullah SAW bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Yang artinya, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa ihsan kepada Allah yaitu dengan menyembahnya seolah-olah kita melihat Allah, sehingga kita akan sangat ingin sampai kepada Allah, dan ini merupakan derajat ihsan yang paling sempurna. Tapi apabila kita tidak bisa mencapai kondisi semacam ini, maka hendaknya kita berada di derajat kedua, yaitu menyembah kepada Allah dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut dan cemas dari tertimpa siksanya. Sedangkan untuk ihsan terhadap sesama misalnya adalah ihsan kepada kedua orang tua, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada karyawan,
ihsan kepada anak yatim, dan lain sebagainya. Jadi, jika ihsan kepada Allah yaitu kita bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, sedangkan untuk ihsan kepada sesama yaitu kita berbuat baik kepada sesama manusia. Pada dasarnya, iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman sebagai landasan keyakinannya, sedangkan Islam dan ihsan sebagai bukti nyata adanya keimanan tersebut. Islam dan ihsan berupa perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan iman yang benar. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pengakuan iman seseorang akan sia-sia atau tidak berarti apabila tidak dibuktikan dengan amal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hanya iman saja, namun dalam praktek perbuatannya dia tidak melakukan. Sebaliknya, Islam dan ihsan merupakan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak akan diterima oleh Allah apabila tidak dilandasi dengan iman yang benar. Jadi selain kita harus beriman atau percaya dalam hati, kita juga harus melakukannya atau mempraktekannya dalam perbuatan sehari-hari. Baik anak-anak, demikian untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dari Bu Nova, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.